Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassallallahu Muhammad. Bapak pulpen. Nggih. Kula manai gede-gede nyicil gitu ya. Halaman terakhir niku wonten tanda-tanda nek utawi kula ngomong utawi itu berarti mim di atas. Itu di halaman terakhir wonten. Mim di atas. Nek kula ngomong khobar berarti kha di atas. Nek kula ngomong napa main di bawah itu. Halaman Pak Terakhir. Pak Mim Kok. Nah, itu prakteknya. Nek mboten dereng apal langsung tulis wae utawi iku mau bahasa Indonesia dulu, Latin atau Arab monggo. Yang penting dicatat insyaallah berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Di halaman pertama dulu. Halaman pertama. Jadi sithik-sithik kok iso ro artine sithik-sithik. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi imil ihsani. Abda'u ngawiti ingsun. Aku mulai. Saya memulai. Ngawiti ingsun. Sampeyan tulis artine terserah basa Madura, basa Indonesia, basa Jawa, basa Inggris terserah. Nanti sambil bertahap latihan nek wonten ngomong utawi berarti mim dia di atas. Itu fungsine lambang itu adalah fungsi rumus di belakang itu adalah untuk biar enggak bek catatannya. Ben singkat utawi. Engko sampean di rumah pelajari sithik-sithik. Abda'u ngawiti ingsun, aku memulai bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Aku memulai dengan menyebut nama Allah. Jadi aku mulai nulis ngarang iki bait kitab syair ini dengan menyebut nama Allah. Warrahmani dan warrahmani lan dengan atau kelawan nyebut Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Ar-Rahman itu moho kasih sayang ing dalam dunya lan akhirat. Jadi Ar-Rahman ini wujud Allah. Sifat Allah, asma Allah yang welas kasih di dunia dan akhirat. Berarti Rahman ini milik semua, tidak hanya milik orang yang beriman saja. Di kewan, wong Islam, yang ndak Islam semua dapat rahmane Allah. Nah, sampai nek pengen nyatet catatan-catatan lebih monggo ndak apa-apa. Tulisannya untuk gurine ngisore dicatat yang penting menurut masing-masing menurut pentingnya beda-beda. Aku memulai dengan menyebut nama Allah War-Rahmani dan Allah yang Maha Pengasih bagi semua dunya lan akhirat. Itu tafsirnya begitu. Terserah jenengan sampean careti yang enam Maha Pengasih. Loh, nek gak apa-apa terlanjur. Artine gandul iku arti itu gandul. Enggak apa-apa Mas, sementara ngono enggak apa. Sementing engko bisa jadi cerita nanti suatu saat nek wis iso maca. Wah, aku biyen ngene enggak apa-apa. Munggah. Lho enggak apa-apa, tol berarti sampean. Nah, nek kenapa itu direnggangi, tak tukokno sing renggang karena di bawahnya ini untuk mestinya kayak gini. Nah, kayak gini. Mesinnya kayak gini, tak contoh nih. Tapi aku datar. Nah, nek gurung iso pegon nulis Latin nggak apa-apa sementara. Nah, kayak utawi nggak usah ditulis utawi, engko dikei tanda mim di atas. Iku khobar. Belum ada kan iki ya. Bismillah, misalnya abda'u miwiti sopo ingsun. Sopo berarti sopo di belakang apa? Tandanya apa sopo? Pengarang. Mboten niki tandane. Oh, tandane. Sopo itu fa ambek alif fa tuwa. Jadi ketika abda'u berarti fa'il subjeknya aku. Fa. Sopo Nah. Mas? Di sebelah mana? Tinggi ya Mas. Siapa ini?
Iya, siapa? Ini Siapa? rumuse jeneng iki artine, maknane artine Indonesiane. Pak Nomo. Wis dikai per Oh, tulis iki. siapa? Nah, berarti di atasnya abda'u iku ditulisi di atasnya ono fa. Fa dawa. Sopo? Aku. Maksudnya aku penulis. Pak Pengarang. Towo. Engko iku enggak apa-apa engko. Engko tak rekam kok sampean tulisi maneh. Abda'u mawiti atau memulai sopo ingsun. Bismillahi kelawan nyebut asma Allah. Nah, kelawan kok digoleki. Kelawan niku apa? Jadi nek sampean wis biasa renggang itu enggak kebeen nanti. Nulisnya singkat. Sambil mengetahui oh iki subjek, iki predikat, iki objek gitu. Nah, itu nanti gak usah sementing tulis iku dulu. Nanti suatu saat nek wis wayahe belajar. Jadi pensil iki. Aduh, pengadaan mana iki? Abda'u ngawiti ingsun ngawiti sapa ingsun bismillahi kelawan nyebut asma Allah. Kelawan iku mim tok biasanya. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahman war-Rahmani dan kelawan nyebut Ar-Rahman. Rahman tadi penjelasannya. Wabir Rohimi dan kelawan nyebut asma Ar-Rahim, jeneng Ar-Rahim. Jadi saya memulai menulis kitab ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih di dunia dan akhirat. Tafsirnya begitu. Wabir Rohimi, nah, bedone Ar-Rahman sama Ar-Rahim itu. Ar-Rahimi itu adalah artinya Maha Pengasih yang dalam yang dalam akhirat saja. Ar-Rahim itu belas kasih Allah hanya diperuntukkan bagi yang mukmin di akhirat saja. Daimil ihsani kang itu biasanya di atas dikasih nun, kang itu yang Daimi wabir rohimi daimil ihsani dadi siji. Daimil ihsani kang langgeng oleh ngekei api yang gawe kebagusan. jadi Yo yang yang langgeng Yang sifat yang lama, bagusnya, yang tetap, yang abadi. yang abadi sifat kebaikan. Nah, nek pengen engko didelok catatan belakang itu. Nah, kapan-kapan sementara ditulis sak isone enggak apa-apa. Mbok miring mbok piye terserah, sementing paham. Jadi ini pengarang ini memulai dengan menyebut asma Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang belas kasihnya tadi daimil ihsani, yang langgeng, kebaikannya Allah itu langgeng. Abadi. Bukan apa jenenge, oh nek wis iki ngamuk enggak, Allah itu langgeng, kebaikannya langgeng. Terus yang kedua, sebelum engko tak rekam tak share mana. yang abadi kebaikannya. Welas kasih itu abadi Allah. Falhamdu mongko utawi. Nah, utawi praktekno. Mongko utawi gak usah ditulis utawi, mim di atas. Seret. Utawi Tanda ini mesti di atasnya. Nah, tapi ada beberapa tanda yang di bawah nanti engko ono. Falhamdu Falhamdu mongko utawi. utawi Sampeyan tulis mongko utawi sih gak apa-apa kok. Itu hanya untuk mempersingkat. Falhamdu mongko utawi sekabehing puji. Maka segala puji. Ngono maksudnya. Nah, di tafsir umum termasuk Jalalain, alhamdu itu sekabehing puji. Kan ini singular, ini kata benda satu. Kenapa kok diartikan sekabehing puji? Kenapa ada sekabehing puji? Nah, maka ahli tafsir menurut sahabat sampai ke ulama, pujian itu ada 4. Makanya sekabehing pujiku segala bentuk pujian lillahi iku keduwe Allah, itu milik Allah. segala puji bagi Allah. Nah, segala puji bagi Allah. Tapi ini artinya ini gak ngono. Falhamdu mongko utawi sekabehing puji, segala puji. Wis dicatat. Nah, Segala puji. puji itu ada, pujian itu ada 4. Allah kepada beliau, Allah sendiri, Allah kepada makhluknya, makhluk kepada Allah, makhluk kepada sesama makhluk. Allah muji Allah, ya Allah memang muji, ini sifat leluhurnya Allah. Aku itu maha, itu pujian. Terus Allah muji nang makhluke, muji nang Rasulullah, muji nang
Para sahabat, murjilang malaikat, itu pujian jenis dua. Yang ketiga jenis pujian manusia makhluknya kepada Allah. Kita memuji ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Rahman ya Rahim. Bentuk syukur yang paling utama adalah pujian. Jadi pujian itu ya syukur, maksudnya bukan syukur tidak harus matur suwun Pak, nggak harus, tapi muji. Misalnya aku bab anak muji wong tua, itu nggak harus matur suwun bapak, tapi bisa diungkapkan ungkapan yang paling unggul, yaitu wah bapakku memang ganteng hebat. Nah, itu juga syukur. Nah, Aku nih Pak Sekretari. yang keempat bentuk pujian ada 4, yaitu Makhluk antara makhluk terhadap makhluk. Aku matur suwun nang Mas Indra, aku matur suwun nang Pak Mansur, aku matur suwun nang Mas Adi. Itu Mas Yun Mas ya dikai buku aku. adalah bentuk pujian. Nah, di terjemahan itu jarang yang menjelaskan ini. Nek gak ono nahwu sorof, ilmu dari pesantren yang banyak itu alhamdulillah pujian gitu saja. Nah, tak baleni falham pujian ono apa mau? Sampe catet di dhewe wis. Pujian ada. Falhamdu mongko utawi kabehane puji. Segala puji lillahi ku tetap kedue Allah. Segala pujian itu pasti tetap milik Allah. Makanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua itu milik Allah. Hidupku dan matiku ini kupasrahkan pada Allah. Yo jalannya saja. Mas Indra muji Pak Mansur. Iku mong narasi nih. Tapi aslinya kabeh Gusti Ya, Gusti Allah. Sing gerakno Gusti Allah. Al-Qadimi sifate Allah, Al-Qadimi kang dingin. Dingin itu bahasa kuno. Dingin itu dhisik, terdahulu. Maha terdahulu. Allah itu maha terdahulu. Berarti gak ono sing disiki. Dingin itu bahasa kuno itu artinya dhisik atau dulu. Nah, nek ono kang berarti naat. Naat itu nun di atas. Lambangi engko rekaman tak share engko sambil belajar muntadak kok percaya tulisannya gak remet-remetake. Nah, sifatnya Allah mana al-awwali yang maha tur kang maha dahulu. kawitan. Nah, ini ada tur al-awwali tur kang moho. Nah, sifatnya mana Allah al-qadimi al-awwali tur kang moho kawitan atau maha terdahulu. Ya Allah itu ndak ada yang mendahului. Allah itu qadim. Makanya kalamun qadimullah. Kalamun Allah Al-Qur'an itu ya Al-Qur'an itu ya Allah ya qadim terdahulu. Meskipun ayatu haqqin minar rahmani muhdasatun. Mushafnya muhdasah, mushafnya baru. Awal itu apa? Al-awwali yang maha awal. Maha pertama. Permulaan. Qadim terdahulu. Al-awwali yang maha awal. Iki asmaul husna, ya awal, ya akhir, ya zahir, ya batin. Makanya angel loh. Allah itu ya awal, ya akhir. Allah itu ya zat yang zahir, ya zat yang batin. Makanya gak usah dipikir diimani. Engko kapan-kapan kalau sudah tutuke kok paham dhewe. Sampai ngaji, bertahap gak tak jelas saiki. Ya apa sih Allah kok lahir? Ya Allah ya batin. Kan asmaul husna ada ya. Allah itu ya Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Allah juga Al-Jabbar, Maha Pemaksa. Oh iya. Makanya nek Al-Akhiri Terakhir. tur kang moho pungkasan maha akhir, artinya Allah itu gak ono ben musnah kabeh enggak musnah adalah Allah. Gak usah dipikir. Jadi ini hanya pengantar, Mas. Sebagaimana pertanyaan Pak Mansur pas orang-orang pulang itu. Jadi al-awwal al-akhir ini kan waktu. Padahal Allah itu yang menciptakan waktu. Karena kita makhluk, maka penjelasannya kitab itu ya lewat bahasanya makhluk. Gak mungkin Allah al-awwal ini jangan dianggap waktu awal. Oh berarti Allah itu awal.
Tidak seperti itu. Kenapa ulama pakai al-awwal al-akhir? Kenapa Asmaul Husna itu begitu? Karena kita itu enggak, kalau itu perantara kita mengenal Allah. Makanya tauhid pentingnya gini. Al-akhiri yang maha akhir pungkasan. Al-baqi tur kang moho. Tur itu dan atau Al-Baqi. tur al-baqi kang langgeng, maha langgeng. Jadi ini sama kayak menjelaskan, jangankan menjelaskan, uang menjelaskan makhluk saja kita sedang sulit. Misalnya anaknya sing cilik anak siapa? Wawan. Anaknya Mas Wawan nih, teko. Pak, aku kok ono iku biyen aku metu teko ndi, misalnya gitu. Enggak mungkin Mas Wawan jelasno nyolo iko lo gitu kan, nggak mungkin dibuka nih. Maka pakai perantara yang ini le, itu kan begitu kan ya. Itu berarti apa? Apakah Mas Wawan nggak bisa jelaskan? Bisa kalau jelaskan, tetapi menurunkan derajat bahasa pada anaknya. Nah, makanya kitab ini itu adalah pengantar yang dianggap kiai-kiai pas bagi orang-orang awam, mengenal yaitu tauhid, akidatul mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal yang lainnya. Maka Gusti Allah iku apa? Al-Qadim, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Baqi, tur kang langgeng, abadi. Bila tahawuli kelawan tanpa berubah. Dan tanpa perubahan. Allah tidak bisa berubah. Dan tidak berubah. Nah, bila tahawuli kelawan tanpa berubah. Kelawan tanpa perubahan. Maka tak artinya aku ngawiti, saya memulai menulis ini dengan membaca Bismillah, nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang daimal ihsan. Terus walhamdu, segala puji lillahi bagi Allah, Al-Qadim yang maha terdahulu, Al-Awwali yang maha awal, Al-Akhiri yang maha akhir, Al-Baqi yang maha langgeng, bila tahawuli yang tanpa ada perubahan. Iki masuk di tepakno Al-Baqi juga wis ana maknane. Ini kan syair jadi ditambahi pas gitu, bila tahawuli. Nah, diawali kan Al-Qadimil Awwali. Nah, jadi ini syair itu enaknya gitu. Dai memang kang Langgeng. Alisani. Mana? dia analisan digorong. Al-akhir itu yang maha Al-akhiri terakhir. al-baqi bila Al-baqi tahawuli. langgeng bila Iksani nih. Endi? Ono iksani. Oh, daimil ihsani Oh, kang sing langgeng atas, oleh nggawe bagus, kebagusan. Berbuat kebaikan itu langgeng, ngono lho. Oh berarti Aku mau coba kebaikan mang berarti mulai teko sampai Iksani mang. Yo sik awal enggak apa-apa. Suwe-suwe nek selancar malah gak usah maknani. kang langgeng sifat kebaikannya. Heeh, tak terusno sampai iki sik. Ben sesuk pas. Wis ya. Summa sholatu wassalamu sarmada alan nabi khairi mangkot wahada. Nah, lagune wingi iki lagu anyar ya. Meneh balik nang lagu winginane. Salamu sarmada ala nabi khairi man. Nah, artine summa sholatu setelah alhamdulillah. Nah, iki koyo pidato lho, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. As-sholatu wassalam. Nah, sekarang summa sholatu mongko nuli. Summa itu kemudian atau mongko nuli, bahasa Jawane mongko nuli. Kemudian as-sholatu utawi sholawat. Sholawat itu artinya apa? Tak artekno utawi Puji-pujian. tambah rahmat takzim. Jadi sholawat itu tambah utawi tambahe rahmat takzim. Itu arti kitabnya begitu dari kiai-kiai. As-sholatu utawi rahmat takzim. Rahmat takzim. Jadi
itu bukti bahwa sholawat itu memang doa, tetapi jangan pede. Oh berarti Rasulullah tak dongakno ya. Bukan. Tetapi rahmat tak makanya kenapa arti itu terjemahan itu sulit mewakili kata aslinya itu ini. Sarai penjelasannya tafsirnya itu as-sholatu utawi rahmat takdim. Artinya gitu. Kemudian Engkau nanti akan berbeda. Tawi rahmat Nah. takdim. Kemudian sholawat atau Summa sholatu kemudian utawi as-sholatu utawi kok atau sih? utawi atau Ya enggak, lu engko maca burine kok. Engko nek nang omah maca burine tandane utawi kok apa? Adapun utawi bisa dimanani adapun. Summa sholatu mongko utawi sholawat atau rahmat ta'zim. Isi diartine rahmat ta'zim. Nah, eling penjelasan ku biyen. Sholawat iku maknane iso akeh. Kalau Allahumma sholli ala Muhammad atau sholawat sing nyolawati sing ngomong iku Gusti Allah itu artine apa? Sing tahu tak sampean wis ono gitu ya. Itu rahmat kasih sayang. Kalau yang sholawat itu yang mengucapkan malaikat artine njalukno ngapura. Makanya ketika ono hadis Rasulullah barang siapa yang sholawat sekian maka malaikat akan menjawab sholat lah. Artinya malaikat jawabannya njalukno ngapura nang wong sing membaca sholawat. Nah, itu di penjelasan banyak ada itu. Makanya diartekno karo kiai-kiai as-sholatu utawi tambahi rahmat takdim. Rahmat kasih sayang takdim karena kehormatan. Karena menghormati kok pedene men kene aten dong ana Rasulullah. Wis dijogo apa dipastikan maksum enggak dosa. Jelas mlebu surga, malah iso nulung kok malah kene ndongakno. Bukan itu. Makanya orang-orang yang tidak percaya barokah itu Gusti Allah lapo sih bid'ah sholawat itu. Karena mengartikan as-sholatu adalah doa. Aku ndoano Rasulullah cek gampang iya gitu karena nggak ngaji dia nggak tahu hadis-hadis atau as-sholatu itu artinya apa. Summa sholatu mongko utawi atau mongko nuli kemudian gitu. Aku nuli kemudian. As-sholatu utawi tambah rahmat ta'zim, tulisi rahmat ta'zim aja. Wassalamulan keselamatane Allah. Wassalamu keselamatan dan keselamatan Allah. Wassalamu dan selamat. Ucapan sholat salam itu loh. Sholawat dan salam. Sholawat assalam itu ya kasih sayangi Allah. Terjemahan kasih sayang Allah bukan doa kita. Sarmadan aslinya sarmadan. Tapi di sairno ditepakno dadi sarmada. Sarmadan ing dalem selawase. Ya, ing dalem ini artinya dzok biasanya dzorof. Engko rekamannya tak share sampean sampai mikir-mikir ngapalno tanda-tanda nguri. Sesuai nek biasa enak. Iki kan awal-awal. Engko nek satu kitab ini percobaan Dalam selamanya. kitab yang lain sampean suwe-suwe iso enak. Kudu karo lambung. Suma sholatu mongko nuli utawi sholawat atau rahmat ta'zim. Wassalamulan Dan kasih sayang atau salami Allah sarmadan ing dalem selawase. di dalam Islam dalam selamanya. dalam selamanya di dalam selamanya. Nah, sampean ndak bisa ngartikan gitu, makanya kudu Jawa. Di ing dalem belum tentu di dalam. Ketika terjemah, nek terjemahno kemudian sholawat rahmat ta'zim dan salam selama-lamanya. Oh, enak bahasa Jawa berarti jenengan. Lha makane bahasa Jawa itu enaknya pegon Jawa utawi itu mengalahkan itu saya pastikan mengalahkan tradisi belajar yang modern. Kita ketika lama besok ketika ngerti oh ini berarti mubtada, oh ini khobar ini dibaca begini, baca begini. Makanya meskipun enggak ada harokat bisa baca. Ini sama kayak metode Al-Baghdadi. Alif fathah A, ba fathah kayak gitu itu memang berat tapi penting adalah lebih detail.
dibandingkan Iqra langsung. Nah, plus minus. Iqra iku cepet tapi nembele buri. Baghdadi ketat tapi langsung Ya, gak dapat pantes banyak. di dalam selamanya itu. Oke, sementara dimaknai weh. Engko tak kei tanda sing mubtada khobar, mubtada itu mim, khobar itu kho gitu. Menurut karo tanda baca dulu. Wes ya. Utawi keselamatan sholawat salam mau sarmadan yang selamanya alan nabi iku khobar berarti kho di atas. Alan nabi nek gurung iso kho tulis iku gak apa-apa. Alan nabi iku muga-muga tetep ing atase Kanjeng Nabi. Sholawat salam itu selamanya tetep muga-muga tetep ing atase Kanjeng Nabi. Diberikan Kanjeng Nabi maksudnya. Nek diartekno enak ya, langsung ketoke enak tapi Muga-muga nggak tahu detil-detilnya. Muga tetap ing atase Kanjeng Nabi. Nabi. Maksudnya dianugerahkan kepada Kanjeng. Kanjeng Nabi yang bagaimana? Khairiman rupane atau hiyo iku api-apike atau bagus-baguse wong. Khairiman. Nah, makanya suatu saat kalau jenengan biasa maknai ini ketika lulus Iqra ini saya yakin dan saya pastikan sampai nek maca Al-Qur'an waqaf enak. Gak kuat kok mau kan ada kan baca Al-Qur'an gak kuat waqafe gurung waya waqaf medhot. Balen ini kok enak. Itu manfaat ngaji begini itu begitu. Maknane kata-katanya, kata-katanya enggak terputus. Contoh ya, aku mana nih alan Nabi ku tetep ngatasi Kanjeng Nabi. Khairiman. Bukan khairiman kot, tapi khairiman rupane atau iya iku api-apike bagus-baguse wong. manusa utawa Sesuai sampean terbawa dengan cara bacaku misalnya saya sidi. Ketika baca Al-Qur'an enak. khada. Wes ya. Rupane Kanjeng Nabi mau rupane yaitu maksudnya kalau di Indonesia kan yaitu sebaik-baiknya orang. Qad wahada kang temen-temen qad wahada kang temen-temen nyuwijiake mentauhidkan menyatukan mengesakan sapa wong sapa man mau qad wahada kang temen-temen wis nyuwidiake sapa wong lapo dikai sapa wong ya iku carane belajar ngono kok suwe-suwe roh teman-teman nyawi sapa wong. artine mami dan kemudian sholawat dan salam selamanya semoga tercurahkan kepada Rasul Nabi Muhammad SAW yaitu khairiman sebaik-baiknya orang yang sungguh telah mengesahkan Allah. Jadi Rasulullah itu adalah sebaik-baiknya orang yang mentauhidkan Allah, tidak ada tandingannya. Tak tambahi siji. Wa alihi dan sholawat dan salam tadi wa alihi lan keluargane Rasulullah iku kembalinya Rasulullah wa sahbihi dan sahabat-sahabat Rasul sahabat-sahabat Nabi. Jadi kelanjutannya semoga sholawat dan salam itu tercurahkan kepada Rasulullah sebaik-baiknya orang yang membawa tauhid. Terus kemudian semoga juga tercurahkan kepada wa alihi keluarga Nabi wa sahbihi dan sahabat-sahabat Nabi wa man lan wong langsung ngono wong iya siapapun wong tabi'a aslin tabi'a tapi karena syair jadi tabi'a kang anut sapa wong sapa man jadi terjemahannya bebasnya semoga kemudian sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasul Nabi Muhammad khairiman yang sebaik-baiknya itu sebaiknya orang yang mengesahkan Allah dan kemudian juga kata sambung nih
dan kemudian juga semoga tercurahkan kepada keluarga, sahabat-sahabat Nabi dan orang-orang yang ikut Nabi. Pengikut Nabi. Wa alihi wa sahbihi Waman man lan wong tabi'a kang tabi'a. Aslinya tabi'a karena syair jadi tabi'. Karena ngguranane ya mubtadi' dipateni. Nah, sabila dinil haqqi. Nah, wakofe langsung ngono, gak mungkin sabila, ngono gak. Sabila dinil haqqi anut neng di wong anut nang apa? Sabila dinil haqqi anut ing. Nah, ing iki mim fa. Engko goleki nang mburi. Anut iku dhuwure mim fa maf'ul, objek. Sabila dinil haqqi ing dalane sabil dalan din itu agama al haqi kang hak kang bener anut ing dalane agama sing bener sing hak ghairu mubtadi'in iki nek mau gak iso maca iki mau tabi'ah saiki mubtadi gitu ya. Nah, suwe-suwe iso iku gak usah diune. Sing penting iso sik. Manut sik. Ghairu mubtadi'in hale ora gawe bid'ah. Koiro Hale itu berarti dengan keadaan. Hale itu engko gurine ketandane apa? Nah, engko ditulisi. Jadi meneh nek ana kata hale sampean gak usah tulisi hale kon dengan keadaan, tapi cukup dikai hak ndur. Sret. Bacanya Iku hale. itu Soalnya wong kang Hale tanpa atau ora nggawe bid'ah. Mubtadi itu orang yang membuat tidak membuat bid'ah. Mubtadi itu yang membuat bid'ah. Bid'ah itu ya wong perkara sing gak ono diono-ono. Ya tulis bid'ah sik kok sampean mikir ngaji gini itu enggak usah, makanya urutanku gak usah mikir-mikir jero. Gak usah mikir jero-jero. Pokoke utawi sik gitu nurut itu. Kayak mau anake Mas Wawan kok iki apa wis pokoke iki kok pengen ero ae. ah dedes ae Suatu saat itu akan ada kita tahu gitu. fitnah Ya. Tak tambah siji ben bape nambah siji. Apa sudah ada ini. Jadi ini baru mukadimah ini berapa bait ini? Siji, loro, telu, 4 papat itu baru pembukaan. Tak tambahi tapi meneh pas ketemuan maneh kita ulangi enggak apa-apa. oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab pertama adalah al-imanu billahi ta'ala, bab tentang iman kepada Allah. Meneh penjabaran lebih jauh nih pertemuan berikutnya. Ben lebih enak. Wa ba'du fa'lam bi wujudil ma'rifah min wajibilillahi 20 sifah. Titik ya, wa ba'du. Ini jadi kayak pidato gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ama ba'du Wa ba'du lan anapun lan anapun ing dalam sause yang tersebut kang sebut. Wa ba'du itu artinya dan setelah menyebut kuwabe mau. Abda ubis bismillah sholatu wassalam dan anapun kan sebut setelah menyebut semua. wa ba'du lan anapun ing dalem sause yang tersebut kang kesebut semua no, di awal. Jadi artinya wa ba'du ngono. Wa ba'du setelah bahasa Indonesianya kira-kira ngene. Setelah menyebut Wa ba'du awal. dan setelah saya menyebut Menyampaikan bismillah, sholawat, sak terusé mau wa ba'du. Titik. Itu titik mukadimah. Titik fa'lam mongko ngertiyo sira. Nah, ini kenapa motivasinya pernah tak jelas nih. Jenenge afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi bukan fadzkur tapi fa'lam. Bahwa berarti iman itu kudu diilmoni. Fa'lam itu dari kata ilmu. Fa'lam
alima, ngerti. Itulah kamu. Maka iman itu yang kalau bisa sah, bener-bener sah ya harus diilmoni. Makanya kitab iki rodok tak paksa karena Hubungannya dengan madhab tauhid. yang masyhur, madhab yang terkenal yang tidak ada bantahannya itu adalah iman itu bisa sah kalau dengan ilmu. Gak sekedar ikut, oh iya pangeran siji, oh iya bener. Gak hanya itu, tapi Allah itu fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi harus diilmoni. Fa'lam, bukan fadkur, bukan zikiro. Tapi hati sih ketahuilah, ngelmonono bahwa la ilaha illallah. Lah saiki ngene. Setelah menyebut semua tadi, fa'lam mongko ngertiyo sira, ketahuilah. Kamu. Sira itu kamu. Ya. Fa'lam ketahuilah he kalian. Biwujudil ma'rifah, ketahui biwujudil ma'rifati, asline ma'rifati. Biwujudil ma'rifati kelawan wajibe ngerteni atau ngaweruhi. Basa kunone ngaweruhi. Setelah ama ba'du maka ketahuilah Lawan wajibe ngerteni kelawan wajibe mengetahui. mengetahui, ngerteni, ngaweruhi. Tapi nek basa Jawa itu weruh ambek ngerti ku yo ana konsepe beda sam. Ana sing konsepno beda. Mengetahui wajibe mengetahui. Biwujubi ya itu ya, biwujubi ya. Mbak. Nah, nek nang kitab iku ana biwujudi iki. Biwujubi. Nah, sing bener biwujubi iki salah ketik iki. Biwujubil Rifati. Karena syair di pedet biwujudil ma'rifah. Ngono ya, ben enak pas. biwujubil ma'rifati kelawan ketahuilah kelawan wajibe ngerteni mengetahui. Ingatlah setelah amma ba'du ketahuilah ada yang wajib Dimengerti. mengerti. Min wajibin saking perkara sing wajib lillahi kedue Allah. Jadi ketahuilah wajib mengetahui apa-apa yang wajib bagi Allah. Wajib itu ya gak iso karena Allah itu pasti begitu gitu loh. Sing wajib Itu wajib kita ketahui, wajib lillahi kedue Allah. Ketahui mengetahui ke apa? Isrina ing 20. Isrina ing 20. Ing apa ki mau tandane? Mim fa. Ing 20 sifatan apane? Sifat. Nah, engko goleki apane tandane apa? Artine min wajibilillahi isrina sifatan. Tapi karena syair dipasne min wajibilillahi isrina sifah. Nah, dilakono ngono kan gak enak. Min wajibilillahi isrina sifatan kan gak enak. Nah, iki mau gampangnya toh. Nah, jadi penjelasannya simpel dulu, besok tak jelasno. Kalau pertemuan kita banyak penjelasan-penjelasan. Jadi diantaranya pertama adalah kita sebagai orang mukmin Islam, ngaku Islam itu pertama kali yang wajib itu sebenarnya bukan pertama urutannya yang wajib bukan sinau suriah mestinya begitu atau sinau piye carane wudu. Tapi kan belajar kan iso wae dicelong ini karena hidayah kan macam-macam. Ana sing hidayahi perkara kesandung watu untuk hidayah ya iso. Ana sing macam-macam. Nah, maka ketahuilah bahwa yang pertama kali wajib bagi orang mukmin yang ngaku iman Islam itu adalah mengetahui apa-apa yang wajib bagi Allah, yaitu 20 sifat wajib bagi Allah. Ini kenapa Allah disifati? Wong pangeran ngomong sapa pangeran. Lah, sifat itu adalah perantara kita manusia untuk mengetahui. Karena kalau nggak ada sifat sulit. Sama delon. Anak
kecil tadi bicara, Bu aku iso lahir iki ya apa Bu misalnya gitu ya. Menjelaskan pasti gak didono, yo iku lho gitu. Iku lho dalan urip gitu. Tapi dengan cara gitu, ngene sampean ngene, itu pasti dengan persifatan-persifatan. Gambaran. Nah, gambaran sifat. Karena apa? Menurunkan derajat bahasa. Padahal Allah sendiri juga nggak bisa dibahasakan sebenarnya. Tapi ini kalau kita nggak pakai bahasa, terus kita mengenal Allah dengan cara apa? Ini perantara, sarana. Wes pokoknya diimani. Nah, berarti yang wajib pertama adalah mengenal bahwa Allah punya sifat wajib 20. Wajib itu artinya bukan wajib Pak Mansur wajib sholat. Berarti Allah wajib itu bukan begitu. Tapi wajib itu mesti bahwa Allah punya 20 sifat itu. Nah, ini kalau nggak tahu sifat wajib itu problem sebenarnya Pak, problem. Tapi kan kiai-kiai ustadz itu kan nggak mungkin ya apa wong problem kan nggak mungkin gitu. Karena apa? Kalau kita jangankan Allah, makhluk istri suami istri kita. Karena saking cintanya suami tanpa mengenal dulu istrinya. Menggebu-gebu, wah, tak tukono coklat, tak tukono apa? Tak tukokno kembang, ngono ya. Wus pakai tibake bojone pacare iki atau bojone gak seneng coklat. Senengnya duit, Pak. Misalnya. Itu kan problem. Sama kayak seolah-olah kesalehan-kesalehan. Akhirnya nganggep biasanya ngono iku elek biasanya, ono elek. Nganggep wong liya dhek berangkat iku seolah-olah bener dhewe tanpa disadar. Itu biasanya indikasinya dia belum mengenal apa yang mau didekati itu, siapa yang mau didekati itu. Begitu ono wong sing ndelurung neraka, dia pada waktu itu juga akhirnya lupa bahwa Allah Maha Pengampun. Oh iki dosane akeh, gede iku sing ngene. Karena saking solehe tanpa mengenal dulu apa yang wajib dikenal, akhirnya dia lupa bahwa Allah itu akbar. Allah itu maha besar. Tulisannya Arab bisa. Gitu Pak ya. Jadi seringkali kesalehan-kesalehan itu Tulisannya Arab tapi bahasanya bahasa Jawa. Iya, bahasa belum tentu didasari dengan kemakrifatan atau pengenalan terhadap sesuatu. Soleh, ketoke wapi gitu Pak ya. Padahal sing mau diapi iku gak seneng model gini iku. Contoh ada lagi nih, Allah itu seneng punya hadis-hadis dalam hadis itu Allah itu seneng rukhsah atau diskonnya itu diambil. Diskonnya Allah itu diambil. Contoh. Allah ngekei diskon nek wong lelungan adoh. Secara fikih pas. Iku jamak qasar. Saking solehe, Pak. Sampai ono qobliyah ba'diyah gitu ya. Dia ketoke apik Pak nggih. Ketoke apik. Tapi dia lupa bahwa Allah punya sifat nek diskone iki meringankan tidak diambil, dilakukan Allah seneng. Ini efek sama kayak pacar lanang ngekei kembang, ngekei coklat, ngekei buku, padahal gak seneng moco, senengnya duit Pak. Coba misalnya kenal pertama, apel gak perlu lama-lama, karena saya tahu pacarku gak seneng diapeli suwe-suwe. senengnya dijak melaku. Ya ingat ya. marung. Maka orang yang nggak pernah belajar ini biasanya gini. Ya apa sih? Arek pondokan iki dijak majelis yang model ngene gak gelem. Ada nggak? Banyak nggak? Banyak. Makanya kalau yang terpenting kalau kita punya ilmu, delok wong iku gak perkara nafsu. Atau gak perkara aku iku mangkel mbak Mas Indra, enggak, tapi pakai ilmu. Sama kayak ceritanya Gus Ba itu, dipikir orang ini menghormati apa, kecewa dengan makhluknya, wong mau. Padahal dia nekani omahe karena ada perintah Allah, seneng makhluk iki nekani undangane wong.
Sing wong iki niatin jebak ngecewakno, tiba iki gak kecewa ulamanya. Itu kan ya. Artinya apa? Kita apapun harus ada ilmu. Sama kayak Mas Adi ahli listrik. Nek gak nggawe ilmu, aku gak nggawe ilmu. Bakal iso. Kayak ngene ae gitu. Padahal ada ukurannya sendiri, ketoke apik versiku. Sampai ketika Mas Adi nggawe listrik model ngene iku di tak paido. Karena saya soleh dalam ketika soleh itu artinya dalam listrik ya aku seolah-olah soleh. Duh bantani listrik kok sang. Padahal saya nggak pakai ilmu, nggak kenal iki piye, kandungannya piye. Akhirnya sampai biasanya penyakitnya kalau ini nggak ada yang ingatkan, nyalahno Mas Adi yang ahli listrik. Gitu. Jadi di agama itu juga terjadi, tetapi kalau listrik iso nyetrum langsung, agama ndak kelihatan. Kalau kedokteran iso malpraktek, iki gak iso malpraktek. Padahal asline bosok jero nih, misalnya gitu ya. Nah, jadi maka untuk menutup ngaji malam ini, saya mengajak diri saya dan kita semua untuk memperbarui. Saya niat memperbarui juga, memperbarui jeneng wong aku akeh salahe, akeh laline. Maka ngaji malam ini sebenarnya tidak saya niatkan dawi atau engkei jangan sampean-sampean, tapi awakku dhewe kadang aku yo lali. Sambil ngeling-eling pelajaran masa kecil. Ini pelajaran masa kecil. Miwajibilillahi isrina sifaa. Sebagai sangu malam ini, sementara kita tahu bahwa cerita tadi, penjelasan tadi, terus duwe sangu bahwa Allah itu punya sifat 20. Isine apa? Allah alam bisawab meneh. Dilanjut. Pertemuan selanjutnya. Fallahu maujudun qadimun baqi mukhaliful lil khalqi bil itlaqi Allahu alam bis sawab. Semoga bermanfaat. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.